Jumpa lagi dalam Alpha Code Indonesia, tips for fresh graduate, bagaimana menciptakan pekerjaan sendiri. Jadi banyak sekali fresh graduate yang saya lihat sedang mencari pekerjaan di LinkedIn, itu kelihatan dari status mereka open to work ya. Dan kita tahu tahun ini Indonesia masuk dalam tahun awal bonus demografi yang diperkirakan tuh 15 tahun ya. Jadi bonus demografi ini kondisinya adalah usia produktif jauh lebih tinggi dari usia non produktif, yaitu skalanya sekitar 60% saat ini, sekitar 165 juta. Nah, kita bisa lihat di sini ya, jadi bonus demografi diperkirakan 2020 sampai 2035. Jadi usia produktif tinggi banget, semua sedang dalam masa kompetitif ya, mencari pekerjaan, dan juga kita juga aware dari globalisasi dari international workers, diprediksi akan terjadi juga pengangguran yang cukup tinggi ya. Sehingga saya harapkan dengan sharing di video ini ada 5 tips yang bisa membantu Anda fresh graduate yang saat ini sedang melamar kerja tapi bingung gitu loh, karena kok belum dipanggil juga. Nah, ada 5 tips yang bisa membantu Anda supaya Anda proaktif. Jadi jangan mengikuti pelamar tradisional, menunggu reaktif, ada lamaran baru kita lamar. Kalau ini enggak, Anda yang jemput bolanya ya. Jadi ini sekedar lihat aja the grafik dari BPS ya, Indonesia 2020. Anda bisa lihat di sini usia produktif. Nah, gimana supaya Anda bisa stand out from the crowd, terutama yang fresh graduate? Yang pertama harus proaktif. Jadi bukan seperti pelamar tradisional yang hanya menunggu ada informasi lamaran di job desk atau di LinkedIn, kemudian baru Anda melamar. Ya, kalau sekarang bolanya di Anda. Proaktif seperti apa sih proaktifnya? Jadi kita mulai dengan yang pertama, Anda harus melakukan riset terhadap beberapa perusahaan yang Anda targetkan untuk dilamar. Jadi anggap proses Anda melamar sekarang ini terbalik. Anda melakukan research, Anda memberi value dulu, ya. Jadi pilih beberapa perusahaan yang Anda target, intip posisinya, yang juga Anda target mau melamar atau mau menempati posisi itu. Kemudian pelajari di websitenya kekuatan dan kelemahan organisasi dengan fokus terutama pada area perusahaan tempat Anda ingin bekerja. Jadi saran saya gini, waktu Anda melakukan riset ini tolong coba mungkin 2-3 jenis perusahaan dengan segmen yang berbeda. Artinya ada yang menengah, ada yang kecil, ada yang besar ya. Karena nggak mungkin Anda melakukan riset satu kali itu benar, kecuali Anda memang sudah mempunyai keahlian research yang sudah dari semester 2, mungkin di universitas Anda sudah terlibat research dengan profesor atau dosen Anda, itu lain ya. Tapi kalau yang masih belum, coba melakukan ini dan Anda bisa searching juga di YouTube ya, atau di googling bagaimana sih cara melakukan research terutama terkait dengan studi kasus. Jadi posisi yang dilamar, kemudian perusahaan yang Anda mau targetkan, Anda mulai bikin koleksinya 3-5 ya, atau mau diperlebar silakan sesuai dengan waktu Anda. Kemudian yang kedua, yang paling penting, kira-kira perusahaan ini punya masalah, isu atau problem apa sih? Tapi tanda kutip, problem, isu, masalah perusahaan hadapi itu harus di level yang Anda bisa masuk kontribut. Jadi jangan terlalu luas kemana-mana seolah Anda mau ganti strateginya besar, karena itu ternyata melibatkan direktur, misalnya direktur marketing, direktur finance, direktur IT. Ini yang kira-kira di level Anda bisa kontribut, Anda bisa jump to that position. Nah, apa masalahnya? Ya, jadi tentu Anda juga harus tahu dengan tren keilmuan Anda. Ya, Anda harus terupdate juga dengan kompetensi, profesionalisme Anda, asosiasi. Anda lihat isu-isu itu sekarang mereka udah di mana perusahaan ini, Anda bisa masukkan kompetensi atau keilmuan Anda di sana untuk solve the problem apa. Ya, jadi pain problem ini kuncinya. Yang ketiga, sudah Anda luangkan waktu pelajari strength, weakness perusahaan, kemudian posisi yang Anda target, kemudian sekarang kemudian pain-nya juga Anda sudah cari. Yang ketiga adalah buat studi kasus dan rencana terperinci. Jadi studi kasus ini simple, problemnya apa, dampaknya bagi perusahaan apa, kemudian Anda melihat ke depan 2030, 2045 gitu ya, atau ya 5 tahun ke depan, tantangannya apa dan apa yang bisa Anda tawarkan dengan keberadaan Anda di sana atau kontribusi Anda itu untuk menjawab tantangan ke depan dengan problem yang ada sekarang itu apa, sehingga gap-nya itu yang Anda isi. Nah, pastikan di akhir Anda menulis studi kasus ini ada rencana terperinci yang at least memuat ada 4 komponen ini. Yang pertama, apa sih tujuan yang Anda ingin kontribusikan?
Kemudian apa KPI? Anda waktu bekerja di situ, Anda diukur produktivitasnya lewat apa sih? Keterampilan, kompetensi Anda apa? Kemudian kira-kira role dan job description Anda apa? Ya biasanya bagian cek, kalau orang pikir, ya gue kalau masuk, biasanya HR udah ada. Enggak, ini Anda yang bikin sendiri. Karena dari riset ini, Anda bisa create kerjaan sendiri. Ya mungkin perusahaan belum tentu melihat apa yang Anda lihat. Setelah Anda melakukan riset tentunya. Dan yang terakhir, relevansi, kompetensi, dan role Anda. 1, 2, 3 ini penting banget, butuh waktu, butuh komitmen, butuh belajar hal-hal lain di luar dari keilmuan Anda sendiri karena kita sudah masuk ke konteks organisasi dan tren di luar. Artinya kompetitornya juga kita amati, kemudian tren industri itu 2030 kita juga amati. Jadi benar-benar kayak Anda researcher yang disewa gitu ya untuk mempelajari spesifik role di bidang Anda. Yang keempat, yang keempat manis banget, yang terakhir dibungkus dengan pain letter. Jadi kalau biasanya surat lamaran kan kita ceritakan, saya punya pencapaian 10 tahun terakhir ini, 2 pencapaian terbesar saya ini. Kalau pain letter terbalik, justru kita sudah menguraikan 2 tahun, 1 tahun ke depan saya bisa capai apa? 5 tahun dampaknya di bisnis unit apa? Pasti HRD yang bacanya aja udah wow. Dan Anda membuat begini, dan Anda menyiapkan pen letter ini bukan berdasarkan asumsi atau feeling, tapi berdasarkan riset yang tadi Anda sudah lakukan di poin 1, 2, 3. Jadi tolong jangan berhenti di sini, karena di sini pentingnya. Ya. Nah, point letter ini isinya simple. Outline yang paling pertama itu problem pain yang dirasakan perusahaan. Kemudian solusi apa yang Anda bisa tawarkan, dan tambahkan poin 3 tadi yang di sini. Ya. Apa yang bisa Anda capai, keterampilan yang Anda bawa dan kompetensi yang bisa membantu, kemudian role Anda nanti seperti apa, ya. Jadi dibungkus dengan ini. Kemudian yang terakhir, yang paling penting sebelum menutup adalah bangun network with the right people. Jadi Anda intip di perusahaan itu, mungkin di LinkedIn-nya ya. Anda lihat manajer rekrutmen yang Anda harus lamar, kemudian juga dengan direct supervisor dari posisi yang Anda targetkan, mungkin di atasnya juga 2 level ya. Jadi kalau bisa sih 3 orang dari organisasi itu yang Anda bisa mulai bangun relasi. Jangan cuma 1 ya. Dan pastikan profil di LinkedIn Anda juga bagus. Dan yang terakhir jangan lupa Anda bisa kirim lewat email atau lewat di LinkedIn ya. Anda kirim 3 CV, kemudian cover letter sama pen letter Anda. Saya yakin kalau Anda melakukan tips ini dengan luar biasa dan mengirimkan lebih dari 1-2 perusahaan ya, yang Anda benar-benar sudah survei, sudah lakukan secara detail, saya yakin HR-nya kalau baca itu kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak pekerjakan Anda tuh. Even panggil Anda aja langsung tuh mungkin dalam 1 minggu langsung dipanggil. Karena Anda sudah beda dari 95% pelamar tradisional lainnya. Jadi semoga 5 tips ini membantu Anda. Dan jangan lupa subscribe supaya Anda mendapatkan tips-tips terbaru lainnya. Terima kasih. Salam Alpha Code.